Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini saya akan membahas tentang indikator tambahan di BBMA seperti RSI dan stokastik ya. Untuk Om ini yang sudah lama menunggu ya, katanya sudah 2 bulan menunggu ya. Saya belum sempat buat dan ini adalah saya bikin spesial buat Om yang sudah menunggu lama ya. Oke, saya akan masuk ke chat. Di sini saya perlu menjelaskan ya kepada om-om semua yang ingin menggunakan indikator di bawah ini ya, yaitu RSI dan stokastik. Ini kita tidak bisa menjadikan acuan utama. Ini sebagai filter tambahan saja. Kunci utama daripada BBMA adalah di multi time frame ya guys, bukan di indikator ini. Indikator ini hanyalah sebagai pendukung saja ya. Oke, untuk masukkan indikator saya akan masukkan dari nol ya, biar teman-teman lebih mudah ya. Di sini tentu teman-teman saya sudah membahas ya tentang indikator BBMA dan cara-cara save template-nya. Dan di sini kita akan memasukkan RSI yang pertama kali. Silahkan klik pada bagian insert, lalu indikator, kemudian oscillator ya. Kemudian RSI, Relative Strength Index ya. Lalu di sini rubah biar defaultnya itu 14, rubah ke 13, yang lainnya rubah warna mungkin lain tidak perlu, cuman perlu ditambahkan misalnya level-level saja di sini. Di sini kita tes dulu. Di sini nggak ada level, bawaannya ini ada level ya. Bawaannya ada level, saya coba reset. Nah, di sini ada 30, ada 70. Ini bawaannya ya. Jadi kita menambahkan 50 saja dengan cara klik add ya. Setelah klik 50, lalu klik OK. Dan di sini ada 3 garisan, 70, 50, dan 30 ya. Secara umum RSI ini dibaca sebagai alat bantu untuk overbought dan oversold ya. Jika RSI berada di bawah level 30 atau menyentuh 30, itu dikatakan oversold ya, sehingga kemungkinan market untuk koreksi itu ada, misalnya seperti ini ya. Ini oversold, dia akan naik untuk koreksi ya. Sedangkan 50 adalah pemisah. Jadi RSI 13 ini ibarat fungsi di mid BB ya, sebagai pemisah antara uptrend dan downtrend. Cuman di sini kita bisa mendeteksi antara oversold dan overbought ya. Kemudian di sini kita lihat juga, di sini ada overbought kalau kita hanya bergantung kepada RSI ya. Nah, di sini overbought dan dia koreksi sementara untuk melengkapkan re-entry ya. Oke, itu secara umum ya. Namun secara kombinasi di BBMA, fungsi daripada RSI 13 ini sebagai, kita umpamakan kita ambil di posisi dia sebagai MA50 ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Ketika ada candle arah kukuh buy, misalnya di sini saya ambil yang dekat. Area RSI ini akan berada di atas pemisah 50 ya. Dia akan di atas 50 ketika adanya CS arah kukuh, baik buy ataupun sell. Begitu juga dengan sell ya. Di sini ketika terbentuk CS arah kukuh sell, RSI 13 ini juga berada di bawah garisan 50 ya. Dan di sini jika kita berpatokan di sini akan terkena ya. Misalnya ada candle arah kukuh sell, kita langsung sell, maka akan terkena karena naik lagi ya. Jadi memang indikator ini sebagai pendukung ya, pendukung di BBMA. Memang dia sering banyak seperti ini di time frame acuan ya, ketika oversold di sini. Ini oversold dan kita bisa melihat di sini naik ya, keseringan. Kemudian kita perhatikan di sini juga ya, di line-line ini dia sering naik. Nah, kita lihat naik walaupun sementara turun lagi ya. Jadi kalau acuannya kita hanya fokus kepada RSI, kita akan terkena. Nah, di sini kombinasinya tetap dengan multi time frame ya. Oke, sebelum kita kombinasi dengan multi time frame, di sini saya akan tambahkan indikator satu lagi, yaitu stokastik 935 ya. Dan ini sudah jelas ya, ini sebagai ibaratnya mid BB. Untuk entry kita akan ambil di ibaratnya MA50 ya.
Ini versi saya analisa sendiri ya. Teman-teman boleh juga nanti mengkaji sendiri, mungkin bisa saja pendapat berbeda-beda. Oke ya. Kemudian untuk menyatukan indikator ini menjadi satu dengan RSI, caranya seperti ini. Teman-teman silahkan klik pada ikon bintang ini ya, navigator atau Ctrl N. Nah, setelah keluar seperti ini, langsung klik indikator, kemudian cari yang namanya osilator, lalu pilih stokastik osilator ya. Kenapa kita harus memilih dari sini? Karena jika kita memasukkan dari sini, dari insert ini, jika kita masukkan, dia akan duduknya terpisah guys. Di sini saya contohkan ya, stokastik, saya contohkan sembarangan. Nah, dia akan terpisah seperti ini. Makanya kita perlu memasukkannya dari ikon bintang atau navigator. Kemudian di sini kita cari indikator, kita pilih osilator, lalu klik stokastik osilator, drag ke sini ya. Kemudian baru kita setting periodnya 9, di period 3, swingnya 5 ya. Di sini bisa juga ada sebagian orang yang memilih close, ada yang sebagian orang memilih low high ya. Saya memilih low high. Kemudian untuk warna saya ganti warna kuning dan merah ya. Ini versi saya, dan di sini sudah ada 2040 sebagai pemisah overbought dan oversold. Jika sudah, kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan masuk seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya cara memasukkannya. Nah, kalau pengguna Android atau iPhone ini tidak langsung dimasukkan, dia langsung menyatu di dua indikator ini ya, tidak perlu seperti di Windows ya, harus di drag dari navigation ya. Oke. Fungsi daripada stokastik ini juga sama guys. Nah, stokastik ini punya level defaultnya 20 dan 80 ya. Jadi 80 ini sebagai overbought, 20 ini sebagai oversold, bahkan dia sering melebihi ya, melebihi 20. Ada juga sebagian orang yang mengset ulang menambahkan level 95 dan di bawahnya level 5. Ada juga yang 90 level di bawah 10 menambahkan ya. Kalau saya sekedar default saja, karena kita akan mengkombinasi dengan multi time frame teman-teman. Jadi fungsi umumnya tetap sama sebagai overbought. Misalnya di sini kita bisa melihat dia masuk di rank ini. Kita tandai di sini ada oversold. Oversold ya. Kemudian kalau dia naik ke atas dinamakan overbought seperti ini ya. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan, jika fokus kepada indi ini saja, kita akan float. Kita sell di sini, market naik ke atas ya. Begitu juga ada sebagian yang memang sesuai seperti ini. Ini sudah oversold, kita tandai. Nah, sesuai, ini ekstrim BB mendatar dan turun ya. Kemudian dia bikin lagi dan turun ya. Bagi saya sebagai pengguna BBMA, saya tidak mengutamakan indikator bawah ini. Indikator bawah ini sebagai pendukung ya. Di sini kita akan memfokus kepada multi time frame ya. Oke, multi time frame. Pertama, rule pertama di time frame acuan, misalnya teman-teman ingin mengambil time frame acuannya daily misalnya. Daily sedang ada membuat setup re-entry yang clear. Yang clear maksudnya bagaimana? Yang clear itu semua candle berada di atas mid BB, MA50 berada di bawah BB. Ini menandakan yang clear, re-entry yang clear, yang benar-benar clear ya. Jadi ketika ini terbentuk, kita lihat stokastik 13 berada di atas level 50. Itu yang pertama dilihat kalau mau lihat multi time frame ya. Oke, di sini re-entry. Kemudian stokastik ini saya nggak lihat, jarang lihat di time frame acuan ya. Jadi untuk mengetahui re-entry ini valid atau tidak, kita sudah punya dua kombinasi. Yang pertama dia statusnya re-entry yang clear. Kedua di RSI 13 berada di area ring 50, artinya dia uptrend. Oke, di sini kita sudah tahu ini akan terbentuk re-entry. Kemudian kita turun ke H4 untuk konfirmasi. Dan ketika kita turun kepada H4, ternyata secara umum ini adalah candle momentum sell. Ya, pasti setiap ada momentum akan membuat re-entry. Nah,
kita acuannya tadi kan di daily re-entry buy. Tapi di H4 ada momentum sell. Ini gimana cara analisanya ya kan? Di sini kita gabungkan dengan indikator bawah. Di sini kita lihat keadaan BB agak mendatar. Oke, clear. Kemudian kita lihat indikator bawah. Sudah berada di area overbought. Artinya dia mendukung re-entry di daily. Re-entry di daily didukung dengan ini. Belum konfirmasi, ini belum kita entry. Seperti teman-teman yang perlu diketahui, pasangan daripada daily adalah H1. Pasangan daripada H4 adalah M15. Itu adalah konfirmasi yang solid menurut saya. Kalau kita ingin buy, belum saatnya kita buy di area ini. Kita turunkan di H1. Kemudian lihat ada nggak full struktur. Ya. Di sini ketika kita melihat H1 tadi, di sini areanya di H1. Di H4 yang tadi di area H1 di sini. Kemudian di H1 ini sedang membuat MHV buy didukung dengan oversold. Apakah kita boleh buy? Tidak, belum. Kalau saya pribadi, kalau terjadi bentuk seperti ini, saya akan menunggu momentum di H1 dan re-entry. Minimal seperti ini. Ada candle arah kukuh. Ini flat, dia turun ke sini. Dan area ini kita buy. Kalau mau buy di sini, lihat dulu. Dia yang garis RSI 13 berada di atas garisan 50 enggak? Kalau sudah clear, misalnya yang clear ya. Ini ya, sorry. Ini momentum yang jelas. Ya, momentum yang benar-benar jelas ketimbang di belakang sebelumnya. Yang sebelumnya kan belum break MA50. Ya, di sini sudah jelas ya. Di sini kita tandain ini adalah momentum dan RSI benar-benar clear di atas garisan 50. Nah, saatnya kita menunggu re-entry. Nah, disinilah kita buy teman-teman. Ya, di sini kita buy. Saya sering menggunakan kombinasi ini. Dan area ini kalau kita melihat di time frame yang lebih besar, misalnya di H4, terletak di sini. Setelah ada CSAK di H4, kemudian dia buat re-entry di H4. Ya, inilah konfirmasi re-entry daily, entry di H1. Area inilah yang kita tunggu. Ya, SL kita jika dia membuat momentum sell boleh di cut manual atau boleh set stop loss di bawah low BB. Oke, ini adalah konfirmasi multi time frame dengan RSI dan stokastik. Intinya semua terfokus kepada multi time frame ya, bukan fokus utama di indikator ini. Indikator ini pendukung ya. Oke, di sini mungkin kita akan bahas yang di belakang ini ya. Di sini ada CSAK. Di sini ada CSAK. Kemudian dia membuat re-entry. Ya. Di time frame acuan ini kan kalau melihat kepada stok dia nggak ada overbought. Nggak ada oversold maksudnya. Tetapi RSI 13 di atas garisan 50. Oke. Untuk mengkonfirmasi kita turunkan ke H4. Nah, di H4 ada ekstrim BB mendatar bersama MA50. Ini ekstrim yang cantik ya. Tetapi kita belum entry di sini. Entry-nya kita turunkan ke H1. Lalu kita lihat. Nah, di H1 kejadiannya apa? Kita lihat di sini, kita tandain. Sorry, dia melarikan diri guys. Oke. Nah, lihat di H1. Ini kan yang di H4 tadi, ini di H1. Turunkan kemari. Lihat ada nggak oversold? Oversold. Kemudian dia membuat CSA serta menjadi candle momentum. Ini adalah solid buy. Kekuatannya sangat kuat. Karena dia break semua indikator dan menjadi momentum yang tunggal. Artinya, kalau saya menemukan bentuk seperti ini, saya akan buy limit di area sini sampai low BB selama tidak membuat momentum sell. Saya buy limit selama tidak ada momentum berlawanan. Ya.
Kalau mau dikombinasikan lagi, lebih clear ke M15, boleh juga. Nah, tergantung di mana setup ditemukan. Ya, misalnya teman-teman menemukan setup di H4 misalnya. Katakanlah di sini ya. Cuman di sini bukan area entry yang clear karena M50 masih di bawah. Tetapi kalau mau dicoba lihat untuk kombinasi boleh. Di sini misalnya kita mau lihat re-entry karena adanya CS AK. Ini kita anggap re-entry. Kemudian kita lihat ke bawah masih setway. Ya. Masih setway, kita ragu nih kalau melihat di sini agak ragu, belum begitu clear. Turunkan ke H1. Lihat di H1 apa yang terjadi. Nah, di H1 kejadiannya seperti ini. Belum begitu clear juga. Seperti yang kita tahu, H4 pasangan jelasnya M15. Oke, turunkan M15. Lihat. Nah, di sini setway-nya panjang ya. Sangat-sangat panjang. Nah, kalau kejadian-kejadian seperti ini, saya akan mengambil sel yang solid, misalnya ada kejadian seperti ini. Kita lihat dulu H1, ini bentuknya di sini. H4 di area ini, benar ya. Kemudian ketika ini masih ada ekstrim ya, momentum dan ekstrim, kita jangan entry dulu. Kita tunggu momentum di M15 ya. Kita tunggu momentum. Ada nggak momentum? Nah, ini ada momentum ya. Walaupun keadaan BB mendatar. Nah, momentum. Kita sell di M15 mulai dari area MA510 high sampai ke top BB. Ini area sell kita. Selama dia tidak membuat momentum yang membuat BB mengangkang seperti ini, maka kita tahan. Karena kenapa? Kita entry sell ini mengikuti setup yang ada di time frame H4. Ya. Jadi intinya indikator bawah ini sebagai pendukung, konfirmasi multi time frame sangat akurat. Tetap menggunakan pasangan yang serasi. Daily, jika terjadi re-entry daily, tunggu full setup di H1. Full struktur. Jika terjadi H4 setup re-entry, tunggu full struktur di M15. Cara kombinasinya seperti tadi. Dan penggunaan indikatornya sudah saya coba jelaskan. Silahkan teman-teman praktekkan. Mungkin kalau yang sebelumnya sering loss, dengan adanya video ini teman-teman setidaknya bisa mengurangi. Ya. Usahakan lakukan backtest selalu agar memudahkan respon otomatis dan semua bisa tersimpan di dalam kepala kita ketika kita ingin melakukan buy ataupun sell ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga menjawab semua pertanyaan om-om yang menanyakan tentang indikator custom atau indikator pendukung ini di BBMA. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon koreksi di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.